jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Wahai para Kartini Indonesia, Women of Wisdom, pasukan doa yang dikasihinya, marilah kita bersama-sama mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia dalam rencana karunia-Nya berusia 76 tahun, berkat pimpinan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Merdeka! Sungguh bersyukur kita telah dimerdekakan dari penjajahan oleh bangsa lain, dari ketakutan untuk berbicara. Kita dimerdekakan dari kenangan pahit masa lalu, dan bahkan dari rasa rendah diri. Kita dimerdekakan dari ketakutan menghadapi masa depan, dimerdekakan dari ketakutan kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan. Kita dibebaskan dari yang tadi semuanya. Mari. Segala puji syukur, hormat kemuliaan, keagungan dan kejayaan, serta segala sembah sujud hanya bagi Dia, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berjanji, mau saling mengasihi, dan mau hidup kudus, mau bekerja dan melayani dengan hati tulus, mau selalu berbuat kebaikan dengan ikhlas dan tulus, mau saling mengampuni dan saling minta maaf dengan kerendahan hati yang tulus. Bahagialah kita yang sudah dimerdekakan dari segala hal yang buruk. Mari kita pasukan yang gagah perkasa bangkit, bersatu hati dan bergandeng tangan maju bersama-sama dengan para pria dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, masuk barisan amanat agungnya dengan semangat menerobos segala rintangan yang menghalangi tujuan kita, yaitu menjadi garam dan terang bagi mereka yang di dalam gelap, membawa mereka yang terhilang kepada keselamatan kekal, kepada pemulihan segala hal mereka yang terhilang. Dan ketahuilah bahwa Panglima Perjuangan Amanat Agung yang telah memerdekakan kita adalah Yesus Kristus. Haleluya! Merdeka! Shalom para wanita-wanita Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari bersama-sama dengan orang-orang terkasih di sekitar kita, dengan keluarga kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat pagi menjelang siang ini Tuhan. Kalau boleh kami ada itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami kuat karena kasih-Mu Tuhan. Kami kuat karena Engkau memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari Bapa. Ini setiap kami Tuhan mempelai wanita-Mu Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap diurapi-Mu Tuhan Yesus. Dengan minyak urapan-Mu yang baru ya Bapa. Jadikan kami wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Sebagai penolong bagi setiap pasangan hidup kami Tuhan Yesus. Bagi setiap rumah tangga dan keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap Bapa. Haleluya. Sebab itu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus.
dalam roh dan kebenaran firman-Mu Bapa. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Bab Kaulah
Terima kasih. Dikuduskanlah namamu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah sesuai kehendakmu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pagi siang ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Kami melihat kedahsyatan-Mu atas Engkau lakukan buat wanita-wanita yang luar biasa. Amin. Tuhan yang ada di tempat dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Segala yang baik Engkau datangkan bagi kami. Yaitu kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Panjang umur diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Ibu Susi Tuhan. Anak-anak cucu menantunya Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Saat pengurapan kuasa-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Panjang umur Tuhan. Keberkatan Allah dengan pengurapan yang kuat. Tetap ada di dalam nama Yesus buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Segala yang baik Tuhan, sesuatu yang baik, semua yang terbaik dari Engkau. Engkau berikan buat hamba-Mu ini Tuhan dalam mengembalakan Tuhan. Domba-domba yang Engkau percayakan di GBI Pangkalan Jati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa Tuhan. Untuk ke-54 daerah yang ada di Cinere ini Tuhan, terutama WBI Umas Mandiri Tuhan. Wanita-wanita yang luar biasa dan bijaksana. Engkau bawa mereka untuk tetap tekun di dalam Engkau Tuhan. Masuk pada perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap apa yang dilakukan, keluarga besar mereka Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Mulai Bapak Presiden Tuhan, Wakil, aparat yang ada yang tertinggi Tuhan, sampai yang terendah. Tuhan berkati keamanan Tuhan, Polri yang ada Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya krisis globalisasi yang ada di bangsa kami Tuhan. COVID-19 yang ada di bangsa kami hanya angkat tangan. Engkau yang berkuasa atas segala sakit penyakit sampar Tuhan. Apapun tidak akan mengena kepada anak-anak Tuhan. Melalui semua ini nama Tuhan dimuliakan dan diagung-agungkan. Terima kasih Tuhan, keselamatan terjadi atas bangsa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah ini kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita diberi kemenangan, bahkan kami, kita semua adalah lebih dari pemenang. Amin. Para wanita Allah, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, lebih dari pemenang.
berikan pujian ini. Ikuti saya, katakan. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu. Beri yang terbaik buat Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini sebagai ungkapan syukur kita, sebagai korban pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia Tuhan. Selamanya tetap setia Tuhan Yesus. Oh Rabasyarala Bapa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini dari awal, katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
setiap kami Tuhan. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Kami mau setia Tuhan, selamanya setia bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Syaralabarabarabu, ini kami Tuhan. Syaralabarabarabu, ini setiap kami Tuhan. Kami mau setia, kami mau setia bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Yes Tuhan, ini kami para wanita-wanita Allah. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Bentuk setiap kami Tuhan. Mampukan kami dan kuatkan kami Tuhan Yesus. Biar kami menjadi tiang doa dalam rumah tangga kami dan keluarga kami Tuhan Yesus. Syarala Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Setiap kami sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan Yesus, perbaharui hidup kami lebih lagi. Kami mau duduk tenang Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan melakukan bagian kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Umas dan wanita, wow, kita semua merayakan ulang tahun. Luar biasa hari ini. Kita akan mendengarkan bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara.
seorang istri adalah kita mendapatkan sesuatu yang baik daripada Allah. Luar biasa. Karena kalau biasanya itu, seorang istri itu bikin dosa. Enggak lah. Kalau kita ikut Tuhan, pasti kita akan menjadi Amsal 18 ayat 22, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenannya sama Tuhan. Jadi semua istri-istri yang ada di gereja ini, saya percaya semuanya adalah baik-baik, karena dia mencari perkenanannya Tuhan. Maka dari itu semuanya baik-baik. Bagaimana kita mendapatkan istri? Yang pertama adalah dikatakan Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Amsal 18 ayat 22 dikatakan, siapa yang mendapatkan istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan sama Tuhan. Saya percaya setiap istri-istri yang takut akan Tuhan, dia itu dikenan oleh Tuhan. Dia itu mencari-cari Tuhan, mencari-cari perkenanannya Tuhan. Saya dulu ingat, saya kakak beradik ada 5, kemudian setiap malam minggu yang 4 orang itu dipacarin, saya kok belum. Saya bertanya sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah saya mempunyai suami yang takut sama Tuhan. Suami yang benar-benar takut sama Tuhan. Dan karena apa? Karena saya tahu bahwa kepala rumah tangga tidak mudah. Kalau kepala rumah tangganya takut akan Tuhan, pasti anak-anaknya diberkati dan kita juga akan diberkati. Kemudian apalagi kalau laki-laki itu tertarik sama kita. Bagaimana kita untuk supaya tertarik? Waktu itu saya dikenalin sama teman saya. Dia katakan, ini ada saudara saya, dia senangnya doa. Kalau jam 5 pagi dia berdoa. Oleh karena itu saya bilang, oh iyalah yang seperti itu. Karena laki-laki yang senang berdoa saya percaya keluarganya akan diberkati. Dan waktu itu saya belum begitu kenal, kemudian dikenalkan oleh teman saya Iing, dia katakan, mau enggak nih sama laki-laki ini. Saya begitu percaya karena dia takut sama Tuhan, senang berdoa jam 5 pagi. Jadi saya mau, saya bilang, iya deh kalau begitu saya mau. Dan saya percaya bahwa itu dari Tuhan karena dia juga lagi berdoa, Tuhan berikan jodoh yang takut akan Tuhan. Jadi suami saya ketemu waktu itu, dia itu mau dengan saya karena harus meninggalkan, dikatakan Kejadian 2 ayat 25, sebab itu seorang laki-laki dan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya percaya kalau kita sama-sama berdoa, maka itu Tuhanlah yang diutamakan karena mencari perkenanan Tuhan. Jadi waktu itu saya menikah dengan suami saya, dia juga mau meninggalkan ibunya, mau meninggalkan dan ayahnya, mau bersama dengan saya. Waktu itu saya melihat bagaimana dia dalam pekerjaannya kurang begitu baik.
Jadi waktu itu jadi seorang istri harus memberikan satu inspirasi. Jadi saya tawarkan, ayo kalau misalkan mau bekerja di farmasi. Kemudian dia ditawarin dan ternyata diterima di farmasi. Lalu kami pindah ke Medan. Waktu itu mau pindah ke Medan dikatakan, sudah punya pacar belum? Kalau sudah punya pacar harus cepat menikah. Supaya nanti ketika di Medan kamu sudah aman gitu. Kemudian kami berdua, oh ini dari Tuhan. Maka kami itu pergi ke Medan sekitar 5 tahun kita di Medan. Di sana kita berjuang. Saya pertama juga 3 bulan dilamar, kemudian tahun itu juga menikah. Menikah banyak dari gereja yang menolong kita sehingga cepat terjadinya pernikahan. Karena itu saya rindu bagi setiap orang yang ingin mencari jodoh. Biarlah semua mencari jodoh berdoa dengan Tuhan. Siapa yang menjadi jodoh saya? Karena itu adalah tulang rusuk daripada suami. Sehingga pertemuan itu akan lebih baik dan lebih lancar-lancar. Bukan itu saja hubungan antara suami dan istri. Kalau hubungan suami dan istri itu kita harus mencari perkenanannya Tuhan. Kalau kita mencari perkenanannya Tuhan, otomatis seorang istri harus banyak berdoa. Yang otomatis juga harus banyak membaca firman Tuhan. Karena di situ dikatakan jikalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Saya percaya ketika saya dengan Pak Handi menikah, banyak berdoa, banyak sekali berdoa. Dan ada yang mungkin juga kalau pertemuan jodoh itu dia lihat bagaimana orangnya. Apakah cantik, apakah pinter, apakah kaya. Tapi di sini bukan itu yang Tuhan utamakan, adalah yang pertama lidah. Bagaimana lidahnya? Saudara kalau lihat mungkin, oh pakai lipstik enggak. Sebetulnya bukan karena itu. Tapi lidahnya itu berbicara. Berbicara apa yang dikatakan. Demikian juga seperti Sarai. Sarai itu berubah menjadi Sarah. Itu sekitar 25 tahun. Jadi lidahnya itu ngomongnya baik saudara. Untuk hubungan suami dan istri itu yang dilihat lidah. Kalau lidahnya sudah bertobat, saya percaya enggak punya uang juga enggak mengeluh. Enggak punya pekerjaan juga tidak mengeluh, tapi berdoa. Enggak punya anak, enggak mengeluh, tetapi berdoa supaya punya anak. Jadi mencari perkenanannya Tuhan adalah yang paling utama. Yang pertama adalah lidah. Lidah yang Amsal 31 ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Otomatis orang yang mempunyai lidah lemah lembut tidak mudah saudara. Terkadang orang akan mengeluh, bersungut-sungut, kemudian marah-marah. Itu di dalam rumah tangga itu paling enggak boleh. Sehingga dia harus mempunyai lidah yang lemah lembut. Sehingga menyenangkan bagi suami. Kalau kita melihat bagaimana perempuan, ada 3.000 kata-kata satu hari saudara. Kalau yang pintar ngomong. Tetapi kalau laki-laki enggak terlalu banyak ngomong saudara. Oleh karena itu kita akan berubah dari lidah
Sarai berubah menjadi lidah Sara. Sara adalah seorang ratu. Dia tidak suka banyak ngomong. Saya percaya ketika kita mencari perkenanan Tuhan, harus lidah yang lemah lembut. Saudara, pantangannya banyak. Pantangannya nggak boleh marah-marah, nggak boleh mengeluh, nggak boleh bersungut-sungut. Itu semua yang membuat pertengkaran, lidah yang bertengkar gitu. Itu semuanya harus sudah diselesaikan. Dan saudara sudah berubah menjadi lidah yang lemah lembut. Saya percaya rumah tangga itu akan menjadi indah. Rumah tangga itu akan bahagia, berhasil di dalam kehidupannya. Yang Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Kita nggak mau deh nyakit-nyakitin orang gitu. Jadi kalau kita sudah lidahnya lemah lembut, maka kita tidak menyakiti orang. Yang kedua adalah ia dapat berperan melalui kesalehannya. Seorang wanita di sini dikatakan kita harus berperan melalui kesalehannya. Coba saudara kalau kita ingat bagaimana yang namanya Ayub. Ayub itu orang saleh, tapi kemudian ada pencobaan. Dan di situ dikatakan istrinya nggak suka berdoa. Saya percaya kalau istri yang di WBI ini pasti senang berdoa. Kebanyakan adalah pendoa-pendoa syafaat. Jadi luar biasa, itu menjadi saleh. Saleh yang di dalam rumah tangga itu saleh. Karena apa? Karena enggak suka, lidahnya sudah berubah, lidah lembut. Kemudian saudara, di sini dikatakan saleh itu tekun berdoa. Bagaimana Ayub itu keluarganya itu bisa diberkati oleh Tuhan karena Ayub itu dapat pelipat gandaan, anaknya kembali menjadi 2 kali lipat. Kemudian itu karena kesalehan dan ketekunan ditambah ketekunan. Saya percaya setiap wanita kalau senang berdoa dan dia bertambah tekun, maka saya percaya lulus itu yang namanya berperan melalui kesalehannya. Ada 2, kemudian yang ketiga adalah ia dapat berperan melalui imannya. Kalau seorang perempuan, dia itu punya iman yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membela. Yang namanya Sarai 25 tahun sampai menjadi Sarah, itu adalah karena berperan di dalam imannya. Mungkin juga di dalam rumah tangga kita nggak punya uang. Kita harus berperan supaya di dalam iman kita mendapat pekerjaan. Seorang wanita dia hanya banyak berdoa supaya imannya itu terkabul. Yang namanya punya anak, akhirnya Ishak lahir. Karena apa? Karena sudah menjadi pendoa. Kemudian kita sekarang sudah ada hubungannya dengan Mother West. Bagaimana seorang ibu kepada anaknya. Kalau seorang ibu itu menjadi teladan di dalam anak-anaknya. Ibunya senangnya bangun siang, maka anaknya ikut bangun siang. Ibunya senangnya tidur, anaknya juga akan tidur. Jadi peran daripada seorang ibu itu menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Saya percaya kalau kita semua sudah dirubah oleh Tuhan, pastilah kita akan banyak berdoa, banyak baca firman. Kemudian yang kedua adalah ia penghibur bagi anak-anaknya. Apakah anak-anak itu perlu hiburan? Perlu dihibur? Iya,
Saya kemarin lihat anak Milka pada waktu makan siang, disediakannya makanan Indonesia, dia rupanya kepengen makan pizza. Jadi memang perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Tapi kita harus menghibur, enggak boleh marah. Waktu di meja makan, kita enggak boleh marah. Kita harus menghibur supaya anak ini enggak ada pizza juga, dia masih bisa mengucap syukur. Amin. Saya percaya setiap ibu-ibu ingin mempunyai anak yang di meja makan selalu mengucap syukur. Yang ketiga adalah ia sebagai guru bagi anak-anak. Jadi hubungan orang tua dengan anak itu ada 3. Yang satu teladan, yang kedua adalah penghibur. Seorang ibu itu banyak menghibur. Kemudian yang ketiga, ia seorang guru bagi anak-anaknya. Jadi kalau misalkan anak itu nilainya jelek, pasti kita harus menyelidiki. Oh, anak kita ini bagian pasti atau bagian hafalan. Ketika kita sudah tahu, barulah kita mengarahkan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu akan bertumbuh dengan baik. Saya percaya seorang ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah ibu-ibu yang berkenan di hati Tuhan. Yang suka mencari, yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan, yang kesukaannya berdoa. 2 itu pasti terjadi di dalam WBI Wow. Dan wanita mandiri dan wanita UMAS. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seorang ibu menjadi berkenan, mencari perkenanan Allah. Mereka adalah istri-istri yang baik. Mendapat istri, tetapi mendapat sesuatu yang baik dari Allah. Puji Tuhan. Biarlah kita semuanya bangkit, wanita-wanita, menjadi orang yang mencari perkenanannya Allah. Ketika kita mencari perkenanan Allah, maka kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetaplah berjalan bersama Roh Kudus dan berbahagialah. Ku berbahagia karena firman Tuhan yang memimpinku, yang mengajarku dan memberi kemenangan. Bersama Roh Kudus tiada yang mustahil. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku berbahagia karena firman Tuhan yang memimpinku, yang mengajarku dan memberi kemenangan. Bersama Roh Kudus tiada yang mustahil. Terima kasih Yesus, Tuhan dan Rajaku.
akan sama-sama tiup lilin. Untuk Ibu Agnes, Om Asri, ayo kita sama-sama siapkan lilin kita. Ibu Lina dan juga Ibu Siska. Di sini juga kita pasang lilin sama-sama, nanti kita tiup sama-sama. Ayo ibu-ibu yang ada di rumah, kita bersama-sama meniup lilin. Kita tunggu pasang dulu ya lilinnya. Sabar ya. Oke, sudah semua sudah siap. Ibu Sri siap. sebagai pembina dari wanita Women of Wisdom dan juga Ibu Agnes sebagai kabid dari Umas dan juga Ibu Siska sebagai kabid dari WBI dan juga Ibu Lina sebagai kabid dari Wanita Mandiri. Baik, ayo kita musiknya tolong dong musik biar kita agak sedikit gimana gitu. Kita lebih iringi dengan semangat musik gitu ya. supaya lebih wow gitu. Dalam hitungan ketiga kita akan tiup lilinnya bersama-sama. Ya akan Nyanyi. dipimpin oleh Ibu Gembala kita. Bagaimana kalau Mamiti nyanyi dulu? Kita nyanyi sama-sama ya bersama wanita-wanita yang luar biasa di rumah. Kita nyanyi panjang umur ya. Oke. 1, 2, 3. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi Kak Yeti. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kita hitung sama-sama. Hitung sama-sama, kita tiup lilin bersama-sama Ibu Gembala kita. 3, 2, 1. Wah, lama tiupnya. Sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Akhirnya WBI kita sudah sampai 24 tahun ya Ibu ya. Dan juga Umas 23 tahun ya. Dan juga Dan Wanita Mandiri 12 tahun. Semua Dahsyat Tuhan kemuliaan buat Yesus Tuhan menyertai wanita-wanita yang luar biasa perkasa yang dikenan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Amin. Tadi kita sudah tiup lilin sama-sama, saatnya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Agustus dan sekaligus didoakan oleh Ibu Gembala. Ibu Gembala. Kita lihat tayangannya ya. Iya, di tayangan Ada di tayangan nama-namanya. nama ibu-ibu yang berhari ulang tahun hari ini. Oke, Wah, lumayan banyak nih Kak banyak Esther. ya. Silahkan Kak Yeti. Ada Ibu Hanawati 1 Agustus, Ibu Nita 4 Agustus, Irma 5 Agustus, Bu Subun 5 Agustus, Dan Ibu Nurlina Nainggolan 8 Agustus. Aurelia Josephine 8 Agustus juga. Ada Ibu Rosalia 14 Agustus. Ibu Lina Tani tanggal 16 Agustus Kak. ada Friska Eliakim 17 Agustus. Wah, hari kemerdekaan mantap bersama sekali. Ibu Hotma Nainggolan. Wah. 17 Agustus Indonesia merdeka. Masih ada lagi nggak ya? Oh ada lagi. Masih ada. Ibu Erni 19 Agustus. Ah. Terus ada Ibu Heni Kristina 20 Agustus. Ibu Yuli Aritonang 22 Agustus. Ada Ibu Mindra 24 Agustus. Wis, Ibu mantap. Tina Agustina 26 Agustus. Teorima Manalu 26 Agustus. Ibu Agnes Sawang 27 Agustus. Ibu Lydia Ratna 28 Agustus dan Ibu Adiana Dewi 31 Agustus. Banyak sekali yang Banyak ulang tahun sekali. bulan Agustus. Kabit kita aja Luar ada biasa. dua orang. Ibu Lina tanggal 16 Selamat ulang tahun ya semuanya. dan juga Ibu Agnes tanggal 27. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita akan berdoa, Ibu. Kita akan sama-sama mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Mari saudara, kita angkat tangan kita Tuhan.
Engkau memberkati orang-orang yang berulang tahun hari ini dan bulan-bulan Agustus ini ya Tuhan. Engkau akan memberikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam keluarganya. Engkau yang akan mencukupi segala yang dibutuhkannya. Apa yang diinginkan hatinya, Engkau akan memberikannya. Dan berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Baik yang berikan kesehatan yang luar biasa sehingga akan kuat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak yang sekolah, Engkau berikan biaya-biaya anak-anak-Mu Tuhan, sehingga ia bisa bersekolah dan menjadi pandai-pandai ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus-pengurus juga, Engkau memberkati. Bukakan jalan-jalan keluar sehingga tidak ada lagi jalan-jalan yang tertutup. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang luar biasa sehingga memberkati semua yang berulang tahun bulan Agustus ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Kyoko dari Wanita Mandiri. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Sebulan yang lalu saya dinyatakan terpapar COVID-19 dan anak-anak saya juga terpapar. Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa. Tuhan menyembuhkan saya dan menyembuhkan anak-anak. Jadi pada saat itu saya dinyatakan positif dan di hari kelima saya dibilang sama puskesmas itu harus masuk rumah sakit karena saturasi oksigen saya itu sudah di bawah 90. Jadi harus segera dipakaikan oksigen. Tapi di situ di puskesmas nggak ada tempat tidur dan nggak ada oksigennya gitu. Jadi saya harus disuruh pulang dan disuruh cari oksigen sendiri. Nah saya di situ langsung bilang sama Tuhan, saya harus gimana? Saya sendirian, nggak ada yang bisa saya mintain tolong gitu. Nah terus saya kepikiran, oh iya saya harus posting di Facebook nih gitu. Nggak mungkin saya satu-satu teleponin orang-orang minta tolong ini oksigen. Akhirnya saya posting di Facebook dan Tuhan kasih jalan, kirimkan orang tua murid dari anak saya Kim itu kirimin oksigen. Jadi saya aduh Tuhan terima kasih Tuhan gitu. Nah setelah oksigennya itu isinya habis, ada masalah lagi nih karena pada saat habis saya harus isi refill. Ternyata di mana-mana kosong, nggak ada refill oksigen. Nah pada saat itu saya berdoa lagi, Tuhan saya harus gimana, nggak bisa napas, sesek banget, ngapa-ngapain susah, ke kamar mandi aja itu napasnya itu udah bener-bener sampai keringet dingin keluar, sampai bener-bener nggak bisa, susah banget deh napasnya. Nah Tuhan tuh baik banget, Tuhan kirimin orang yang mau kasih saya nebulizer, alat nebulizer, jadi saya nggak terlalu sesek lagi gitu. Jadi dalam waktu 2 hari itu saya cari tabung oksigen, nggak ada refillnya, tabungnya udah ada, refillnya nggak ada. Nah terus Tuhan baik banget, Tuhan kirimin orang-orang yang mau menolong cariin refill. Setelah itu ada lagi refillnya, oksigennya, jadi saya bisa pakai oksigen lagi. Tuhan tuh baik banget. Jadi selama saya
kena terpapar COVID-19 ini, itu kemurahan Tuhan itu nyata dan ajaib banget. Jadi Tuhan tuh kirimin orang-orang yang baik-baik semuanya, dari gereja, dari teman-teman, semua pada kirimin makanan, obat-obatan yang terbaik, vitamin yang terbaik, ada juga yang kirimin uang. Aduh, Tuhan tuh luar biasa baik banget. Jadi pada saat itu ini saya semangat saya jadi kembali lagi. Oh iya, saya nggak sendirian gitu. Saya ada Tuhan Yesus kirimin terus setiap hari orang-orang yang baik untuk telepon saya, bilang ayo Kyoko kita berdoa. Kak Eva selalu setiap pagi telepon, Kyoko ayo kita berdoa. Terus saya selalu ingat juga mentor-mentor di Wanita Mandiri selalu bilang kita harus berdoa siang dan malam, terus berharap sama Tuhan aja, jangan sama manusia. Jadi benar-benar tuh Tuhan itu kemurahannya luar biasa. Jadi itu benar-benar deh, kita harus semangat berdoa siang dan malam dan hanya berharap kepada Tuhan aja. Karena Tuhan itu sungguh baik dan luar biasa kemurahannya. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun WBI. Semoga semuanya menjadi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Kyoko untuk kesaksiannya, sangat memberkati kita ya Kak. Iya. Puji Tuhan. Nah, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan, kita udah tiup lilin, saatnya kita akan memuji ketangkasan mata, kejelihan mata dengan kita mau sama-sama main acak kata Kak Yeti. Acak foto. Acak foto, acak foto, terima kasih. Karena kita banyak ya, jadi kita harus acak foto. Tapi acak foto bukan cuma sekedar acak foto Kak. Ada hadiah, kita akan bagi-bagikan voucher 5 voucher untuk 5 pemenang. Tepuk tangan, ayo yang semangat. Semangat. Tapi ya. sebelum kita mulai acak fotonya, bisa tidak ibu-ibu untuk ambil partisipasinya, buka videonya, munculkan wajahnya. Karena ada aturannya. Iya, jadi gini Kak, waktu kita munculin foto, nanti panitia, tim-timnya ada, nanti akan mengacak foto-foto yang ada, yang terekam, dan itu akan jadi gamesnya, jadi permainan kita untuk mengasah ketangkasan mata kita, ya. Dan di sini ada ketentuan game, ada ketentuannya. Pada waktu kita mau mulai acak fotonya, kita minta kesediaan ibu-ibu untuk tetap stay di dalam Zoom ini sampai selesai. Jadi kalau tiba-tiba nih disebutin nama pemenangnya, terus nggak ada di Zoom-nya, ya kami mohon maaf. Hadiahnya kami pindahkan ke orang lain lagi. Dan diacak kembali. Diacak lagi. Oke ibu-ibu sudah siap? Oke. Foto video-videonya sudah dinyalakan semuanya? Baiklah, kita akan memulai dengan acak foto yang pertama. Silahkan Kak Yeti. Kita acak ya. Terus. 1, 2, 3. Mulai acak foto. Stop. Wow, ternyata yang mendapatkan hadiah voucher hari ini adalah Ibu Wel kita. Tepuk tangan untuk Ibu Wel kita, Esther Mariani. Yeay. Jangan sedih. Ada lagi. Masih ada. Coba lihat ada orangnya enggak? Enggak ada orangnya, fotonya enggak muncul nih. Ini di sini kan kita baru lihat slide satunya lagi, apa ada orangnya? Mana foto orangnya enggak ada. Tidak ada. Baiklah, kita acak lagi. 1, 2, 3 diacak. Stop. Siapa ini? Siapa nih? Ibu Esther Agus. Ada orangnya. Tepuk tangan. Yeay. Mantap. Jadi dibilang oleh Ibu Agus. Istri dapat dari Bapak Agus pastinya ya.
Oke, kita masuk yang kedua. Siap ya? Siap ya, Satu, kita dua, acak lagi. acak fotonya. Jeng 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 jeng. Stop. Iya. Ternyata Ibu Lisa Kunum juga ambil bagian dalam vouchernya ya. Ini bisa disumbangkan tidak? Oke, kita sudah dapat 2 pemenang, Kak. Pemenang Sudah pertama 2 Ibu Esther pemenang. Agus dan pemenang kedua adalah Ibu Lisa Kuntum. Masih ada 3. Masih ada Sabar 3 ya. Berdoa supaya dapat gitu, supaya foto saya. Videonya harus dinyalain juga. Iya, harus Oke. ada wajahnya. Baiklah, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan yel-yel dari pengurus Women of Wisdom. Oh. Dipersilakan. Kami WBI, wanita yang bangkit menjadi tentara Allah. Sebagai pendoa, Pembawa kabar baik, penuh dengan urapan Roh Kudus. Wanita dipercayainya menjadi pemain kunci. Sebagai penolong yang baik dan berpengetahuan, sebagai pendoa syafaat dan perisai bagi keluarga dalam tangan Tuhan Yesus. kami wanita mandiri mengandalkan Tuhan dalam segala gerak kehidupan. Melayani, selalu berkreasi, dan selalu berdoa. Hidup dalam kekudusan dengan sukacita dalam Roh Kudus. Kami para usia emas menjadi mempelai Kristus, roh jiwa tubuh tidak bercacat. Diberkati untuk menjadi berkat dan sebagai teladan di dalam kuasa kasih-Nya. Saudara-saudaraku para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari untuk mengenal kasih, bukalah hatimu bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan dan mewujudkan kasih-Mu. Bukalah hatimu bagi sesamamu. Haleluya. Amin. Sampai generasiku diselamatkan, ya Tuhan, sampai generasiku diselamatkan. Puji Iya. Tuhan, sebagai wanita kita memang harus menjadi perisai di dalam keluarga ya Kak. Harus Benar menjadi pendoa, sekali. berdiri bagi keluarga, menjadi istri-istri yang cakap. Baiklah, kita akan masuk melanjutkan lagi. lagi ya. Oke, Ajak siap. foto yang ketiga. Buka videonya, kita sudah mau mulai. Dalam hitungan ketiga kita akan mengacak fotonya. Ya. 1, 2, 3. Acak fotonya. Stop. Siapa ini? Tante Mary. Ibu Mary Aritonang. Tunggu sebentar. Cari dulu ada tidak? Oh ada. Ada orangnya. Wah, puji Tuhan. Kayaknya Tante Mary selalu menang deh kalau ngecap foto kayak gini deh. Memang berkatnya untuk Tante Mary. Puji nih, Tuhan. Ya, Masih ada semangat satu lagi. yang belum dapat. Baik, kita sama-sama hitungnya. 1, 2, 3. Acak fotonya. Stop. Alvina. Tepuk tangan. Alvina, Ibu Alvina. Yeay. Yang dapat Alvina. Semangat banget ya. Ibu-ibu tetap menunggu ya. Masih ada 2. Satu, maaf ya. Tinggal lagi. Tinggal 1. Kayaknya Kak Yeti semangat banget kalau ngomongin voucher ya. Saya juga nggak dapat loh. Sabar, mungkin habis ini. Aduh, Baiklah, mungkin tadi saya yang kita dapat. sudah acak foto. Sekarang kita mau lihat ibu-ibu
yang TikTokan. Kayaknya seru banget nih ya. Iya. Penasaran gak ya kita ngelihat ini dari komunitas Ibu Bijaksana atau Mother Wise? Mother Wise. Silahkan. Mereka begitu wise katanya. Jadi lihat aja TikTok nanti. Shalom, kami dari komunitas Wanita Bijaksana. Saat ini kami sedang belajar menjadi istri dan ibu yang bijaksana lewat program kelas Mother Wise. Program ini adalah program kerjasama dari WBI GBI Pangkalan Jati Cinere dengan perwakilan Mother Wise yang ada di Cinere. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi WBI, Wanita Mandiri, dan Usia Emas. Tuhan Yesus memberkati. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Seru banget Kak. Seru kan TikToknya TikTokan ya? sambil olahraga. Wanita-wanita yang cantik lagi luar biasa. Ibu-ibu silakan bergabung di komunitas Mother Wise. Nanti hubungi nomor di bawah sini. Oh nggak ada ya? Nggak ada, belum ada nomornya. Oh, keren banget. Oke. Kita mau lanjut nih. Kita lanjut. Tinggal Ini satu. Terakhir. Tinggal satu terakhir. Berdoalah foto ibu-ibu yang ada di dalamnya. Tetap semangat ya, jangan sedih yang Iya. belum dapat. Videonya dibuka dong, dibuka. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan mengacak fotonya. Satu, 2, 3. diacak fotonya. Terus. Iya. Wah, ini kejauhan, nih, jauh banget. sekali yang dapat ini. Posisinya Ini- lagi di Singapura ini ya. Di Singapura, anggota kul saya. Hai, Miss Selamat Yulianti. Yuli. Menerima voucher begitu jauh jaraknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti ya. Tetap semangat ya melayani di sana ya. Tetap semangat bekerjanya Yuli. Tuhan Oke. Yesus berkati. Kami mau sampaikan untuk pengambilan vouchernya bisa diambil di KP 51 di jam kerja KYT dari jam 8 sampai jam 3 sore di hari Senin sampai hari Jumat. Oke, tadi kita sudah bagi-bagi hadiah, sudah semuanya saatnya. Kita sudah mendapat yang terbaik kan, sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat persembahan. Dan persembahan bisa, sudah ada di layar. Ibu-ibu bisa scan barcode-nya atau di transfer ke bank BCA-nya langsung. Atau bisa juga datang ke KP 51 seperti biasa setiap hari kerja. Iya. Baik, terima kasih untuk persembahannya. Dan Kak Yeti, kita ada pengumuman ya. Sebelum kita live dari Zoom ini. Pengumumannya di bulan depan di September tanggal 18 September kita ketemu lagi masih lewat Zoom, kita beribadah bersama-sama. Nanti akan informasikan lagi jam 11 siang seperti hari ini. seperti biasa. Jangan lewatkan hari-hari ke depannya. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri, semua ibu-ibu minta tolong dibuka videonya karena kita soalnya akan kita mau foto bersama. Silakan buka videonya ibu-ibu yang cantik bergaya sesuai ekspresi ya. Panitia belum akan foto kalau ibu-ibu belum buka-buka Ayo dong, buka videonya. semua videonya. Ini nggak kelihatan nih. Sudah? Sudah semua? Sudah semua, kita akan ada 2 kali foto. Siap, dalam hitungan kita mulai 1, 2, foto. Sebentar tahan gayanya. Senyum yang manis ya. Oke, 1, 2, 3.
Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita memeriahkan HUT dari Women of Wisdom. Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap semangat ya. Sampai berjumpa di tanggal di bulan 18 depan, September tanggal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.